Jadi kalau saya termasuk daripada amalul akhirat, sering-sering. Wala hadis zawaj min amalil akhirati amin amal di dunia wa hududi an-nufus. Apakah nikah kawin itu termasuk daripada amalan akhirat yang Allah bagikan ganjaran dan pahala kepada orang yang melakukannya, atau itu hanya tidak lebih daripada amalan dunia dan untuk kepentingan nafsu atau untuk menyalurkan syahwat secara halal? Jadi kata Imam Nawawi, akad nikah itu sebagaimana ulasannya di dalam kitab-kitab fikih tertakluk kepada hukum yang 5. Tata'allaqu bi ahkam al-khamsah. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu kita yang pandai mengukur. Kita yang boleh memastikan apakah untuk kita itu sudah hukumnya wajib, atau juga sunat, ataupun juga makruh, ataupun juga haram, baik laki-laki maupun juga perempuan. Hukumnya wajib. Satu, mampu dengan kedua-duanya. Di segi fisikal, kemampuan jasmani, oke. Kemudian di segi keuangan pun juga iya, satu. Kemudian yang kedua, mampu yang pertama, kalau dia tidak menikah, dia akan terbabi kepada perkara yang terlarang, akan terlibat dengan hubungan di luar nikah. Dalam keadaan semacam itu nikah hukumnya wajib. Yang kedua, nikah hukumnya haram. Kalau pada saat dia kawin, dia tidak boleh mematuhi dan mentaati, mendambakan kesetiaannya kepada suami ataupun juga saudarinya. Kalau dia nikah dengan siapapun, wanita itu akan jadi sasaran pukulannya, tendangannya. Dia pelatih tinju, malah tak kisahlah kepala SDK, pasir katakan. Dia pasti dan pasti kalau dia menikah mesti zalim. Kalau dia menikah mesti zalim. Kalau dia menikah mesti dia tidak boleh melaksanakan kewajibannya. Dalam keadaan semacam itu, menikah hukumnya haram. Kalau masih diragukan tentang kezalimannya, hukumnya makruh. Kalau diragukan tentang mampu atau tidaknya, hukumnya mustahab. Yang sunat secara disepakati, kalau seandainya dengan seseorang tadi itu berkemampuan, yang pertama, dan tidak risau tentang keadaannya kalau dia tidak kawin, tapi dia tidak akan terbabit dan tidak akan meluangkan waktu untuk ibadah, maka yang paling afdal untuk orang semacam itu adalah kawin. Dijawab, al-jawabu, baca. In qasada bihi syai'an min at-ta'ati bi an qasada al-ibtida'a. Itu niat yang pertama. Kalau niatnya positif, satu niatnya untuk mengikuti sunnah Rasul, an-nikahu sunnati. Tazawwajul wadud al-wadud, nikahlah dengan wanita yang peranah dan pengasih. Nah, dari mana datangnya walud kalau tidak wadud? Wadud dulu baru walud. Datangnya walud tadi itu daripada wadud, karena pengasih daripada pihak istri, maka akan mewujudkan hubungan yang harmoni. Dengan hubungan yang harmoni tadi itu, masya Allah tabarakallah, aktif sungguh, masya Allah. Coba kalau seandainya istri marah-marah, yang walaupun walud itu artinya peranah, istri mungkin tidak akan beranak karena dengan hubungan mereka senantiasa terhambat dengan problem. Kalau tujuannya untuk iqtidah bi Rasulillah yang pertama, yang kedua untuk mendapatkan anak yang soleh. Semalam pernah saya katakan macam ini di Masjid Al-Istiqamah. Jadi bagaimana nanti kita akan membanggakan juga bidana anak kalau anak kita itu semuanya nakal-nakal. Nabi kita kata menikahlah dengan perempuan yang pengasih dan juga perempuan yang peranah. Gimana kita boleh tahu perempuan itu peranah sedangkan dia masih belum kawin? Tahu peranah itu daripada mana? Atau kita tanya awal ini peranah atau tidak peranah? Nah, daripada keluarganya lah, dia pada urutan yang keberapa, dia anak yang ke-27. Oh, itu berarti makin 27. Saya pernah jumpa seseorang. Saya berapa anak? Ini sebelah anak berapa? 6, 4. Pada waktu itu ada Ji, Tuan Haji. Kan dia udah 17 dah. Oh, kelangnya satu. Yang kelang satu kelang aja. Satu buah pabrik, satu buah kelang, 17 anak. Oh, itu tiap tahun. Kenapa kita disuruh kawin dengan perempuan yang peranah? Sebab Nabi kita bersabda, Pak ini muka sirum bikum al-umam ayo makiamas. Sebab apa kan membanggakan jumlah kalian yang ramai.
Yang pernah tertanyakan dalam kepala dan pada satu masih belum terjawab, bagaimana Nabi kita memperbanggakan dengan jumlah umat yang ramai, anak cucu kita yang ramai, kalau seandainya kesemuanya rasa-rasa itu, maka yang ini rasa, yang itu apa, yang itu apa, bagaimana jadi kebanggaan bagi kita kalau anak semacam itu? Ya, kebanggaan itu tidak mesti kalau pada saat semuanya bagus, semuanya alim, semuanya hafid. Jumlah bilangan yang ramai itu juga jadi kebanggaan. Saja Fatihah masukkan dalam liputan Masjid USG atau Masjid Wilayah Persekutuan pada malam pertama dibanjiri oleh manusia, jumlah bilangan tidak kurang daripada 16.000 orang. Pada yang 16.000 tadi yang masuk masjid 10.000 aja, yang 6.000-nya budak balik tak kalau keluar. Ada yang nak mencuri repot. Ya. Kan macam tu tak? Jadi, Masya Allah, sangat hajat luar biasa ramai manusia. Manusia berbondong-bondong. Padahal yang hati di pengajian, yang ceramah politik tadi itu bukan semuanya ikut ceramah sampai ke 100.000-nya, tidak. Yang mendengarkan ceramah itu guru kah, penceramah kah, mazhabu kah, mata apa saja, mat kampung mah. Itu tak ramai mana? Yang hal lain itu ada yang makan, ada yang minum, ada yang berbual, ada yang baca akhbar, ada yang undang balik ke sana kemari. Tapi bagaimanapun liputan akhbar 100.000 orang yang hadir. Jumlah yang banyak tadi itu saja sudah jadi kebanggaan. Begitu, tengok. Jadi kata Nabiullah Musa, saya tengok balakin dia ke atas banyaknya masyaallah tabarakallah. Nabiullah Musa sampai berangan-angan itu adalah umatku. Tidak, kita adalah umatnya Muhammad. Dan terdapat tidak kurang daripada 70.000 kali 70.000 yang akan masuk surga di ghairi hisab. Jangan Allah wajakum min ahli. Jadi kalau majmu'ah sebab masuk surga dengan muhasabah susah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Yang penting masuk surga ya Allah. Kalau setelah disiksa awal-awal pun tak ada masalah. Jangan minta bercantum. Siksa awal bukan mudah. Bukan seperti tempat rekreasi. Ya Allah ta'ala ya Allah. Yang penting masuk surga ya Allah. Kalau kau siksa pun sebelumnya tak masalah lah. Yang penting pengunjung aku masuk surga ya Allah. Jangan meminta semacam itu. Kalau Allah kabulkan macam mana? Ya Allah ya Rahim, masukkan kami ke dalam surga bighairi hisab ya Allah. Kata malaikat, awak nak masuk surga bighairi hisab. Aku tak minta dengan malaikat, aku minta dengan Allah. Allah nggak kuasa, Allah nggak mengasih, Allah nggak penyayang. Kalau kita minta terus, tak Allah tak bagi. Jangan minta surga ma'asabika azabin, atau agak-agak pada saat kita memintanya. Minta surga firdaus yang tinggi. Nabi kita ajar macam tu. Nabi kita bersabda, idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus al-a'la. Kalau kamu memohon surga, mohonlah surga firdaus yang tertinggi. Nabi kita ajar macam tu. Amalan kita sesuai tak sesuai, patut tak patut, wajah tak wajah, itu kita bukan urusan dengan makhluk, kita berurusan dengan Allah. Kita minta kepada Allah. Allah bagikan segala sesuatunya bighairi hisab. Ya Allah, adkhilna jannata bighairi hisab, mati'na bil firdausil a'la bighairi hisab. Allahumma akrimna bil firdausil a'la bighairi hisab ya karim. Kalau kita minta terus macam itu sabar malam sabar waktu 3 kali lah paling tidak dalam sehari. Nabi kita bersabda, kalau kita memohon surga 3 kali, surga berkata, ya Allah, aku memohon agar dia menjadi penghuniku. Minta perlindungan daripada neraka. Neraka itu punya gengsi. Tahu pasal gengsi? Masa besar diri, berjiwa besar, gengsinya tinggi sekali. Ya Allah, a'udzubika minan nar wa a'udzubika minan na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung dengan engkau daripada murka-Mu dan daripada api neraka. Kalau kedengaran sama neraka 3 kali saja kita minta perlindungan. Neraka bercakap, ya Allah, jauhkan dia daripada aku taknakan dia semacam mana dia taknakan aku. Macam tu. Minta perlindungan daripada neraka 3 kali, kecuali setelah subuh dan maghrib itu bisa kita baca Allahumma ajini minan nar sebanyak 7 kali. Nah, kalau macam itu minta surga al-firdausul a'la. Kalau seandainya Allah bagi turun pun masih masuk dalam jannatul adnin, jannatul khulud. Tapi kalau minta surga yang paling di bawah, turun ke bawah masuk neraka. Kita minta dengan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya.
Jadi jangan terlalu banyak. Yang walaupun kita tahu diri kita sembahyang mengantuk, pengajian mengantuk, semuanya ngantuk, minta surga yang politik, kata mereka tak berbaloi dengan pekerjaan, sembahyang hanya baru 4 kali salam, belum selesai 4 kali salam lagi, sudah berdiam, dia sudah hilang dari masjid, datang jemaah masbuk rakaat yang terakhir, baru datang zikir mengantuk, puasa kadang-kadang, minta pendas Allah. Minta maaf malaikat dengan hormat dan takzimku dengan para malaikat-malaikat yang mengawal aku, tapi aku tidak meminta dengan kalian. Aku memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kan kita kadang-kadang karena kita tuh memohon, bang, fisikal abang ayah ya belikan motor ya, motor. Ayah bukan tak nak beli, ayah bukan tak nak bagi. Ayah sekarang dalam keadaan ada apa krisis atau dalam keadaan apa, minta netbox saja lah. Nah, netbox. Insya Allah, ayah nak berikan segudang sekali tu. Tapi sekarang ayah tak ada duit. Ya adalah yang di bawah tikar kayak di bawah ayah. Siangnya. Kok tak percaya kan? Coba tengok duit ayah kosong ni ada duit ini kita ada duit. Maaf itu. Ya, kasihan ya. Kawan-kawan semuanya sudah punya handphone ya. Cuma aku tu sendirian. Katakanlah Haziq ya Haziq. Lu sendirian yang ada handphonenya. Udahlah, ambil duit, beli handphone 10 situ. Pada akhirnya kita bagi juga duit. Biar Allah bagi kita surga macam tu tak kisah. Yang penting kita masuk surga. Kamu tak layak masuk surga. Ya Allah, surgamu ya Allah. Tak boleh. Bagi boleh ya Allah. Benar kalau masukkan sudah. Ini bukan merapu. Karena ada yang semacam tu. Ada dengan seseorang menjerit-jerit ada yang betul. 2 orang tadi tu cerita lebih nyaring daripada yang lain. Tuh di neraka. Allah kata malaikat panggil yang 2 tu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Panggil. Allah tanya, kenapa kalian menjerit lebih nyaring daripada yang lain? Jadi kata mereka berdua untuk mengundang perhatianmu ya Allah. Oke, kalau macam tu patah balik kalian kedua-duanya masuk neraka. Akhirnya daripada yang berdua tadi itu ada yang satu langsung cuk masuk neraka, yang satunya nunggu. Allah tanya, awak kenapa tak masuk? Ya Allah, bodohlah aku. Setelah engkau keluarkan aku daripada neraka, kemudian aku patah balik masuk ke situ. Jadi sebab aku masih mengharap, sebab aku berharap kau akan berikan rahmat dan kasih sayangmu kepadaku. Allah tanya balik yang satu tadi itu, awak kenapa masuk neraka? Kenapa patah balik ke situ? Sebab aku di dunia tidak pernah taat kepadamu ya Allah. Maka inilah kali pertamanya aku taat kepadamu. Akhirnya Allah selamatkan kedua-duanya. Tapi tutup berdua tu je. Jangan kita menghayal macam tua. Ya Allah, buat harapan yang besar itu kita. Tutup 2 orang itu je beda. 2 orang yang menjejak itu ikut menjejak juga di sana. Taklah masuk neraka masuk surga. Yang bagaimanapun keadaan kita, sebab kita mohon kepada Arhamur Rahimin, pastikan, niatkan. Kalau ada azam, ada niat, ada rencana, ada cadangan, Allah akan kasih. Idza azamta fatawakkal. 10 hari yang terakhir jangan dilupakan. Beli pakaian, beli layak siang, malam jangan. Malam mempakan untuk ibadah. Tarawih jangan ditinggalkan. Itu malam istimewa. Yang siapa tahu nanti tahun depan belum tentu kita diberikan peluang yang sama oleh Allah. Robah suasana antum lah yang akan merubahnya. Sebab suasana di negara kita apakah itu sudah jadi adat, sudah jadi tradisi. Setelah 10-15 malam yang pertama masuk 15 malam yang terakhir, semangat kita jadi udah tinggal 5 menit lagi.